Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin diterangkan tentang sekelumit makna syahadat tauhid atau makna asyhadu an la ilaha illallah. Itu aku mengetahui, aku meyakini dan akan kujelaskan kepada orang lain bahwa tiada zat yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya kecuali Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan apapun selain Allah, selain kepada Allah tidak memerlukan apapun, dan sementara segala sesuatu selainnya membutuhkan Allah. Dan Allah bersifat dengan segala kesempurnaan, Maha Suci dari segala kekurangan, dan Maha Suci dari segala yang terlintas dalam pikiran. Allah tidak beristri ataupun beranak, dan tiada yang menyerupainya dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Selanjutnya adalah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, a'lamu, aku mengetahui, wa atakidu, dan aku meyakini, biqalbi, dengan hati ingsun, dengan hati saya, dengan hatiku, wa ubayyinu li ghairi, dan akan kujelaskan kepada selain saya, selain aku, bahwa maknanya bahwa anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah, sesungguhnya Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang punya ayah bernama Abdullah, itu Abdullah itu menjadi hambanya Allah, wa rasuluhu, dan menjadi utusan Allah, ila kafatil khalqi, kepada seluruh makhluk. Persaksian kita terhadap Muhammad yang menjadi Nabi Allah dan menjadi utusan Allah, itu kita tidak bisa bersaksi secara langsung. Penyaksian kita adalah melalui jalan kabar-kabar yang dibawa oleh para pewarisnya Nabi Muhammad, yaitu para ulama dan para auliaillah. Itu juga dengan bukti-bukti tinggalan atau bukti sejarah keberadaan Rasulullah Muhammad itu masih terlihat jelas oleh kita. Makanya penyaksian kita itu berawal dari kita mendengar kabar dari para ulama, dari para wali-walinya Allah, sehingga menjadi kuat. Dari penghabaran seluruh dan bahkan seluruh umat muslim menyatakan demikian tentang adanya seorang nabi di tahun 1400 ke belakang, dan kabarnya masih jelas sampai sekarang, dari Al-Qur'annya, dari hadis-hadisnya masih utuh, maka kita berarti penyaksian kita terhadap Nabi Muhammad itu bermula dari kabar yang dibawa oleh para pewarisnya, dari sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama dari kholaf dan ulama salaf sampai sekarang. Makanya ada orang bertanya,
Kapan kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Sedangkan lahir kamu itu jauh 1400 setelah Rasulullah diutus. Lalu kita jawab, saya meyakini, saya mengiktikadi bahwa Muhammad itu betul utusan Allah, Muhammad itu betul Nabi Allah, karena kabar-kabar yang kami terima bukan dari satu orang, tapi jutaan orang mengabarkan tentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penyaksian kayak gini, kayak kita mengimani kalau di Indonesia itu mungkin ada presiden pertama yaitu Soekarno. Betul, kami tidak menyaksikan keberadaan Soekarno dulu karena saya belum lahir. Tetapi penghabaran dan semua kebanyakan orang menceritakan keberadaan Soekarno dan buktinya pun ada, maka saya meyakini walau saya tidak melihat Pak Soekarno, tapi saya meyakini betul bahwa Soekarno itu pernah ada dan menjadi presiden. Nah, keyakinan-keyakinan seperti inilah yang kita, makanya tanpa ulama, tanpa pewaris para nabi membawa risalah nubuat ke kita sampai ke kita, kita mungkin tidak pernah tahu tentang kabar-kabar bahwa dulu ada seorang yang diutus oleh Allah akhir zaman, yaitu menjadi nabi dan menjadi rasul yang bernama Muhammad. Lah, ini makanya kita menjadi tahu dan kita beriktikad dengan hati kita, lalu tancapkan iktikad itu ke hati kita supaya kita betul-betul meyakini, betul-betul menjadi hakul yakin bahwa dulu pernah ada 1400 tahun yang lalu pernah ada manusia pilihan yang diutus oleh Allah dan juga menjadi nabi yang bernama Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, iya, pada itu kita tak lupa-lupa berterima kasih kepada leluhur-leluhur kita yang telah membawa kabar tentang kenabian Nabi Muhammad dan tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk ke semua makhluk, Tetapi ada dua risalah. Untuk jin dan manusia namanya irsalut taklif, membawa aturan-aturan taklif, aturan untuk menghamba kepada Allah dengan benar, aturan-aturan untuk bersosialisasi dengan sesama manusia dengan benar. Ini namanya irsalut taklif. Rasulullah diutus untuk jin dan manusia itu membawa aturan-aturan kebaikan dunia dan akhirat untuk menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Lah, kalau selain jin dan manusia, ini Rasulullah diutus oleh Allah untuk irsyalut tasyrif. Diutus Allah untuk memuliakan seluruh makhluknya Allah. Jadi makanya coba kita baca. Sebelum ada kehadiran Rasulullah di tanah Jazirah Arab itu, perilaku-perilaku orang Arab itu luar biasa, Arab jahiliyah dulu itu. Seperti salah satunya diantaranya adalah punya tradisi nikah itu sampai ada 4 jenis. Pernikahan itu sampai ada 4 jenis.
Pernikahan yang pertama yaitu ini ya di zaman sebelum Rasulullah diutus menjadi utusan dan diutus menjadi nabi. Ini perilaku-perilaku orang Arab itu luar biasa perilakunya, sudah tidak manusiawi. Banyak kebobrokan-kebobrokan di masa itu. Nah, contoh kecil ini di bab pernikahan aja ada 4 jenis pernikahan. Pernikahan yang pertama yaitu yang mirip sampai sekarang, ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, dan suka sama suka. Inilah yang dijalankan keluarga Nabi dan leluhurnya yang mengikuti milah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ini yang seperti ibunya Rasulullah dengan bapaknya Rasulullah itu menikah dengan secara nikah yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim sampai seterusnya ke atas. Itu pernikahan yang suci zaman itu dan dilakukan oleh orang-orang yang bersih juga, orang-orang yang suci juga. Itu pernikahan di zaman jahiliyah sebelum keutusnya Nabi Muhammad. Pernikahannya hampir mirip kayak sekarang. Terus pernikahan yang kedua, ini namanya istibda. Di sini pernikahannya adalah suami bisa pinjam istri ke pria lain biar mendapatkan bibit unggul. Jadi si suami itu mengirimkan istrinya ke pria lain yang dianggap punya kelebihan, kayak pintar atau jago tanding, jago pintar gulat. Tujuannya biar anaknya mirip bapaknya. Ini namanya pernikahan istibda. Ini kan sungguh luar biasa, kayak kita punya kambing lalu dititipkan ke orang, kita punya kambing perempuan dititipkan ke kandang orang yang ke kandang kambing orang yang di situ ada kambing jantan yang gede biar mendapat keturunan kambing jantan itu. Nah, ini kan pernikahan-pernikahan yang ada di zaman sebelum Rasulullah diutus itu kan Arab itu begitu istibda. Mengirim istrinya untuk ke pria lain untuk mengalap keturunannya. Nah, ini durasinya bisa sebulan, coba. Itu derajat si wanita itu kayak apa sebelum ada keutusnya Rasulullah. Bersyukurlah Nabi Muhammad membawa Islam dan mengubah sistem ini. Yang ketiga adalah pernikahan rot. Di sini 10 pria sepakat menggauli satu wanita. Mereka bergiliran dengan perempuan itu. Kalau hamil, si ibu ini memilih siapa ayahnya. Jadi 10 pria itu meniduri satu wanita, lalu ketika hamil, si wanita itu akan memilih salah satu di antara 10 itu. Wah, ini kan kacau juga. Alhamdulillah dan bersyukur Nabi Muhammad hadir membawa aturan Islam yang sangat jelas dan menghapus pernikahan-pernikahan model seperti ini. Yang ketiga adalah pernikahan robi. Ini mirip dengan pernikahan rot, tapi pilih ayahnya pakai kemiripan fisik. Jadi orang 10 itu menggauli satu wanita, lalu hamil, lalu ditunggu lahirnya, bayinya mirip siapa. Lalu bayi yang mirip siapa ini, maka akan menjadi bapaknya, orang yang mirip dengan bayinya. Lah, itu. Dan detektif waktu itu dinamakan kofah, yang memeriksa fisik-fisik bayi sehingga nanti akan diputuskan bayi ini milik si pria A atau B atau C. Itu. Lah, bersyukurlah kehadiran Nabi Muhammad membawa risalah yang mulia dan menghapus aturan-aturan pernikahan yang model begitu. Akhirnya terjadilah untuk menguatkan keturunan-keturunan hingga menjalankan nikah yang sah,
dengan menetapkan hukum waris yang jelas terhadap keturunan-keturunannya. Inilah salah satu dari risalah yang murni dan yang sangat jelas dibawa oleh Nabi Muhammad untuk menjunjung nilai tinggi kepada manusia antar manusia dan juga menghamba kepada Allah dengan baik. Inilah yang dikatakan ila kafatil khalqi. Nah, kalau Rasulullah diutus juga untuk irsalut tasyrif kepada selain jin dan manusia, itu memang hewan di zaman dulu Rasulullah, hewan-hewan, kalau di kitab Maulid kan banyak ya, bahwa sebelum Rasulullah lahir, tanggal 12 Rabiul Awal, itu seluruh buah-buahan yang ada di dunia, itu menyambut, dan semuanya akan matang. Semuanya akan matang. Buah apapun, itu menyambut kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hewan-hewan pun berucap begitu. Seluruh hewan juga saling menegur dengan hewan, ngomong bahwa akan datang sebentar lagi, yaitu Nabi yang mulia, Nabi terakhir yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya aturan dari irsalut tasyrif ini, jadi Rasulullah selalu memuliakan hewan-hewan. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Sayyid Jabir, dalam riwayatnya menyebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lewat di suatu tempat dan melihat seekor keledai yang di wajahnya terdapat tanda. Lalu Nabi bersabda, apakah kalian tidak pernah mendengar saya melarang keras orang-orang yang memberi tanda di wajah binatang itu atau memukul wajahnya? Ini isi bagian dari irsalut tasyrif, memuliakan seluruh yang ada, memuliakan seluruh makhluk. Itu diantaranya. Diantaranya adalah tidak boleh, kan dulu ada di tradisi jahiliyah Arab itu memberikan nomor kepada hewan itu di mukanya pakai alat panas, kasih nomor, dibakar dulu besinya terus kasih nomor, terus di mukanya. Rasulullah melarang dan jangan menyakiti hewan seperti ini. Kedua, yaitu dalil riwayat dari sahabat Jabir juga bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang membunuh binatang sebagai hiburan. Ini juga memuliakan selain manusia. Ini melarang membunuh hewan sebagai hiburan. Kayak apa? Contoh, kalau sekarang itu membunuh atau menyiksa seperti adu ayam, itu juga kan mempertontonkan sebagai hiburan tetapi menyakiti hewan, itu dilarang oleh Rasulullah. Hewan itu tidak boleh dibegitukan untuk menjadi hiburan, itu tidak boleh. Terus yang ketiga adalah memarahi pemilik onta. Itu pernah satu ketika ada onta itu lari, lalu menghampiri Rasulullah. Lalu onta itu berbicara dan mengatakan, saya hanya untuk kerja, saya hanya untuk membawa barang, tapi saya tidak pernah dipikirkan makanannya oleh tuan saya. Gitu. Nah terus Nabi pun dengan nada serius menyampaikan kekecewaannya dan menasehati kepada yang punya onta. Artinya begini hadisnya. Apakah
Kau tidak bertakwa kepada Allah dengan menunaikan hak-hak hewan yang dikaruniakan untukmu. Baru saja dia, si onta itu, mengadu kepadaku bahwa kau hanya memperkerjakannya tanpa memberinya makan. Inilah risalah-risalah yang dibawa oleh Rasulullah, begitu tinggi menjunjung nilai kemanusiaan terhadap manusia lain, juga nilai kemanusiaan terhadap makhluk lain selain manusia. Yang keempat, juga tentang satu kejadian bahwa risalah nubuah untuk keselain manusia diantaranya mempekerjakan binatangnya sesuai kemampuannya. Riwayat dari Abu Hurairah dikatakan, jika kalian dalam sebuah perjalanan berkendara, baik memakai kuda, onta, keledai atau yang lain, menyusuri tempat yang rimbun, tunaikanlah hak untamu atau lainnya yang kau kendarai itu dengan diberikan makan dan istirahat. Tetapi jika kalian menyusuri tempat yang tandus, percepatlah perjalanan kalian. Kalaupun bermaksud istirahat, maka menjauhlah dari jalan carilah tempat yang nyaman. Nah inilah coba, Rasulullah itu sampai ke apapun itu tidak boleh ada yang tersiksa. Ke apapun, lebih-lebih ke manusia, ke hewan saja, itu luar biasa. Terus Rasulullah bersikap ihsan walau saat penyembelih. Nyembelih memang disyariatkan oleh Rasulullah. Yang disembelih adalah hewan onta, sapi atau kerbau, kambing, ayam, sejenisnya ayam. Itu pun Rasulullah juga menganjurkan, betul ini diperbolehkan untuk disembelih, tapi tajamkanlah alat untuk menyembelih hingga tidak menyakiti hewan yang disembelih. Dalam riwayat Sa'ad bin Aus, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah mewajibkan kita berlaku ihsan dalam segala hal. Jika kalian membunuh, bunuhlah dengan cara ihsan. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara ihsan. Dan jangan lupa tajamkanlah pisaumu terlebih dahulu dan percepatlah penyembelihanmu. Ini kayak apa coba? Nah ini kita akan lebih mengetahui lagi bahwa memang rahmat Allah yang paling agung itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadiqun fi kulli ma akhbaro bihi. Shadiqun fi kulli ma akhbaro bihi, yaitu Nabi Muhammad adalah yang benar dan dibenarkan segala apapun yang telah dikabarkan dari beliau. Kabar tentang sebelum Nabi Muhammad, yaitu menceritakan nabi-nabi sebelum Muhammad, atau kabar-kabar tentang sesudah Nabi Muhammad, atau zaman yang akan datang. Menghabarkan zaman sebelum, menghabarkan zaman yang sedang dijalani, dan menghabarkan zaman yang akan datang, dan menghabarkan tentang kejadian-kejadian setelah kita pindah dari alam dunia menuju alam barzah dan akhirat. Nah, itu. Wa yajibu ala kafatil khalqi tasdiquhu wa mutaba'atuhu. Wajib hukumnya bagi seluruh makhluk untuk membenarkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa mutaba'atuhu, dan akan mengikuti risalah-risalah yang dibawanya. Wajibu ini hukumnya wajib, berarti kepada siapapun yang tidak mengakui, tidak membenarkan, dan tidak mengikuti risalah
risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka hukumnya adalah berdosa. Hukumnya berdosa kalau tidak membenarkan dan tidak mengikuti. Bahkan bisa dikatakan lebih ekstrim lagi adalah kufur atau kafir. Wa yahrumu alaihim takdzibuhu wa mukhalafatuhu. Wa yahrumu dan haram hukumnya kepada seluruh makhluk. Hukum haram itu yaitu takdzibuhu mendustakan kenabian Nabi Muhammad dan melawan atau mengingkari risalah kenabian. Ini makanya alhamdulillah kita semua yang ada di Majelis Asy-Syari'un, kita mengucapkan syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah dan mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah dan akan menerima segala ketentuan-ketentuan di dalam risalahnya, di dalam syariatnya, di dalam rukun keimanannya, dan juga di dalam keihsanannya. Semampu kita masing-masing. Wafaqonallahu likamali mutaba'atihi. Semoga Allah memberikan taufik untuk mengikuti teladannya yang sempurna. Teladan dengan sempurna. Taufik ini bermakna perilaku kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya semoga diberi taufik oleh Allah. Ini taufik itu maknanya perilakunya sesuai. Ini bukan ucapan. Kalau taufik ini perilaku, sudah masuk perilaku. Semoga perilaku kita sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Atau perilaku kita mengikuti Rasulullah. Warzaqona kamalat tamassuki bisunnatihi. Dan mudah-mudahan Allah menganugerahkan atau memberikan rizki kepada kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Wa ja'alana mimman yuhyi ahkama syariatihi, dan semoga Allah menjadikan kita itu golongan orang-orang yang menghidupkan hukum-hukum syariatnya Nabi Muhammad yang mulia. Wa tawaffana ala millatihi, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua di atas millah Nabi Muhammad atau agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasyarona fi zumratihi, mudah-mudahan kita besok dikumpulkan dengan rombongan-rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa walidina, mudah-mudahan juga orang-orang tua kita, wa masyaikhona, juga guru-guru kita, wa auladana, dan anak-anak kita, keturunan kita, wa ikhwanana, dan saudara-saudara kita, wa ahbabana, dan kekasih-kekasih kita, wa jami'al muslimin, dan seluruh muslim semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini berarti sedikit untuk mengurai makna kalimat syahadat, dan kalimat syahadat juga sudah diurai di kitab Jawahirul Mahfiyah Akhlak. Begitu juga dengan syarat-syarat syahadat. Makanya ada sebagian ulama yang merumuskan cara bersyahadat, diantaranya adalah ada syahid, ada yang menyaksikan. Syahid yang menyaksikan. Terus ada masyhudun yang disaksikan. Syahid yang orang yang menyaksikan, masyhudun itu yang disaksikan, masyhud bih alat untuk menyaksikan, masyhud alaih itu sebab menyaksikan,
Terus sighot, kalimah untuk menyaksikan. Ada syahid, ada masyhud, ada masyhud bih, ada masyhud alaih, ada sighot. Nah ini, yang menyaksikan adalah kita semua. Yang kalau ini syahadat tauhid berarti yang menyaksikan adalah kita semua. Yang disaksikan adalah Allah. Alat untuk menyaksikan pertama bukan mata, bukan telinga, bukan apapun, tetapi akal. Pertama akal untuk menyaksikan keberadaan Allah. Akal, lalu sudah kuat akal itu berpikir, kayak pikiran kemarin saya uraikan, nazar bahasanya, lalu kita tancapkan ke hati, berarti masyhud bihnya sudah berfungsi. Terus sebab menyaksikan, ya karena diperintah untuk menyaksikan. Terus sihotnya yaitu asyhadu alla ilaha illallah, atau kalimahnya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Kalau syahadat Rasul pun sama. Syahid adalah kita semua yang menyaksikan, masyhudun yaitu Rasulullah, masyhud yang disaksikannya adalah Rasulullah. Terus alat untuk menyaksikan yaitu telinga, mata, dengan mendengarkan atau melihat kabar-kabar serta jejak-jejak Rasulullah, keberadaan Rasulullah. Itu. Terus masyhud alaih, ya, ada perintah untuk menyaksikan. Ada perintah karena uh, perintah untuk menyaksikan Allah dan perintah untuk menyaksikan Rasulullah itu ada di dalam syariat Islam. Antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Diperintahkan untuk bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Rasulullah. Bersaksi kepada Allah karena apa? Bahwa tiada zat yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, terus sighotnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada syahid, masyhud, masyhud bih, masyhud alaih, sighot. Kelimanya ini alhamdulillah kita sudah ada. Lah itulah bisa dikatakan sah, bukan sempurna ya. Sah syahadatnya itu ketika kita sudah memahami itu dengan keilmuan masing-masing dalam kajian tentang makna syahadat. Di syahadat Rasul juga ada iktikad yang berjumlah 9, pada umumnya 9, yaitu sifat wajibnya para utusan, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik itu ucapan Rasulullah itu benar dan dibenarkan. Benar dan dibenarkan. Bukan benar doang, tapi tak dibenarkan. Tapi ini benar dan dibenarkan oleh Allah sendiri yang mengutus. Itu sidik. Amanah, perilakunya itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Itu amanah. Tabligh, itu menyampaikan risalahnya dengan lisannya dan dengan perilakunya. Tabligh. Fatonah, yaitu kecerdasan, kecerdasan akalnya Rasulullah tidak seperti kecerdasan selainnya, lebih cerdas. Seperti contoh ini, kecerdasan diantara fatonah Rasulullah itu memang, ya, kan waktu Isra waktu Isra pulang dari Isra, orang-orang itu ada yang janggal, ada yang beriman, ada yang mengingkari. Tapi ada salah satu orang yang mengatakan, coba pintu Masjidil Aqsa berapa andai engkau betul-betul diperjalankan ke sana malam? Rasulullah menjawab dengan gamblang, pintunya sekian, ininya sekian. Tapi kita coba masuk masjid yang biasa kita sholat, kadang pintunya sama jendelanya aja lupa. Itu fatonahnya Rasulullah itu cerdas. Juga menyikapi begini, ada salah satu kisah Rasulullah itu lagi duduk-duduk, lalu ada orang lari.
ada orang lari, kayaknya ini orang mau dikejar-kejar, mau dibunuh, atau mau dipukuli, atau mau disiksa. Lalu Rasulullah berdiri. Berdiri. Ini pasti di belakang ada orang yang lagi ngejar. Akhirnya setelah berdiri, Rasulullah ditanya oleh orang yang ngejar orang yang tadi itu. Apakah sampean pernah melihat orang lari di sini? Jawaban Rasulullah sangat luar biasa. Rasulullah begini jawabannya. Selama saya berdiri itu tidak ada, selama saya berdiri di sini itu tidak ada orang lewat ke sini. Coba. Itu kan fatona itu begitu. Jadi waktu orang yang tadi lewat itu kan ketika Rasulullah duduk. Lalu Rasulullah berdiri. Berdiri itu kan udah nggak ada orang lewat. Sudah kelewatan. Lalu Rasulullah berdiri dan ditanya, apa ada orang lewat ke sini? Tidak. Selama saya berdiri itu tidak ada orang lewat ke sini. Itulah fatonahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bijaksana dan sempurna. Nah, ini uraian dari saya. Makanya makna asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan mempelajari ilmu syariat itu bagian dari memahami makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilmu fikih adalah bagian dari tauhid. Karena ada syahadat tauhid dan ada syahadat Rasul. Ada lingkaran di mana lingkaran syahadat tauhid dan Rasul itu mengeluarkan seluruh ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit dari uraian saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan kita makin tebal lagi. Sama juga seperti saya juga begitu, berharap begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.